Yo, semuanya. Jadi, kemarin tanggal 20 Mei 2020, Intel secara resmi telah menghilangkan embargo untuk Intel Comet Lake S Review. Sayangnya, gua nggak bisa dapetin sampel untuk prosesor tersebut. But, it's okay. Hal itu nggak jadi masalah buat gua. Masih banyak cara yang dapat gua lakukan agar bisa provide informasi tersebut untuk kalian. Jadi gua akan coba rangkum beberapa review yang udah ada di luar sana menjadi sebuah video. Dan gue akan coba berbagi juga mengenai perspektif dan pendapat gue mengenai prosesor ini. Sebetulnya ada dua prosesor yang udah diperbolehkan Intel untuk dilakukan review, yaitu 10600K dan 10900K. Tapi gue nggak mungkin bisa bahas keduanya secara full dalam satu video. Jadi, untuk video kali ini, gue akan bahas sedikit lebih dalam untuk 10900K. So, langsung aja kita mulai, let's go! Jadi, Intel udah 5 tahun lebih stay di 14 nanometer proses. Jujur, gua nggak peduli berapa plus yang ditulis di belakang angka 14 nanometer itu, bagi gua Intel udah jelas-jelas cukup ketinggalan. Lihat aja AMD. Mereka udah move ke 7 nanometer, sedangkan Intel masih aja stay di 14 nanometer. Nah, sekarang, mereka kasih 10 core buat prosesor ini. Gue langsung mikir, kayak apa itu nanti panasnya? Jadi gue putusin, buat kasih informasi mengenai thermalnya sebelum gue masuk lebih dalam ke benchmarking dan yang lainnya. Buat kasih info ke kalian bahwa ini prosesor udah pasti bakal ngaco. But, ternyata gue salah. Ya, gue sangat salah. Karena faktanya, secara thermal, prosesor ini bisa dibilang just fine. Panas sih, cuman nggak separah yang gue pikirin. Bahkan, pada kondisi normal load untuk default setting, prosesor ini berada pada suhu di sekitar 60 derajat Celcius. Dan setelah turbo boost limitnya dihilangkan di BIOS, kita memang akan melihat suhu yang mirip dengan generasi ke-9. Tapi lo akan melihat 4,8 GHz pada seluruh cores-nya. Gua langsung mikir, kok bisa? Gimana caranya mereka memanage ini gitu? Well, ternyata hal ini dikarenakan engineering dari Intel bisa dibilang memiliki sebuah cara yang cukup oke dalam rangka mengatasi thermal pada prosesor ini. Daripada menggunakan thermal interface material yang disolder pada prosesor terbaru dari Intel, mereka menyusutkan ketebalan pada CPU die yang ternyata secara signifikan mengurangi jumlah material yang terletak di antara transistor yang menghasilkan panas dengan head spreader di bagian atas. Untuk mengimbangi, head spreader juga dibuat lebih tebal untuk memberikan thermal mesh yang lebih. Well, boleh juga, karena bagi kalian yang menganggap ini hal sepele, hari ini ternyata sangat berdampak terhadap masalah thermal untuk prosesor ini. Lalu untuk power consumption-nya, masih seperti tebakan gua, bahwa ini prosesor membutuhkan daya yang bisa dibilang tinggi. Pada posisi stok yang bisa sampai 125 watt, dan setelah limitnya dinonaktifkan, bisa sampai 220 watt pada full turbo. Set dah. Jadi sah bagi gua buat bilang, bahwa untuk pemakaian keseharian dan overclocking pada prosesor ini bakal cukup hektik dan boros. Lo bakal butuh cooling dan motherboard yang serius, bahkan untuk stok turbo operation-nya. Selain itu, kita akan dihadapkan dengan soket baru, yaitu LGA 1200. Ada plus minus dari keputusan Intel ini. Untuk minusnya ya udah pasti. Lo mesti pakai motherboard baru yaitu Z490 agar bisa menikmati prosesor terbaru dari Intel ini. Yang mana bisa gue bilang keluar duit lagi dong. Meski begitu, kabarnya mengenai brand Z490 ini bakalan support PCIe 4.0. Tapi itu pun lo nggak bakal bisa rasain ketika lo pakai 10th Gen Intel prosesor ini. Karena PCIe 4.0 baru mulai bisa dirasakan di generasi ke-11. Jadi kabar baiknya, untuk kedepannya mungkin soket ini bakal digunakan oleh Intel pada beberapa generasi. Mulai dari Rocket Lake. Nah, gue akan lanjut lagi. Untuk kabar baik lainnya adalah, untuk semua line up prosesor mulai dari i3 sampai i9 untuk 10th Gen ini, akan dapetin hyperthreading yang bisa dinyalakan atau dimatikan per core basis. Kenapa lo pengen lakuin itu? Jadi gini, untuk platform yang baru ini akan memberikan informasi core terbaik pada sistem yang lo pakai. Jadi, kalau misal lo pengen unchain core-core ini dan membiarkan mereka untuk running single threaded secepat mungkin, sementara hyperthreaded core yang lain menghandle seluruh background junk, lo bisa lakuin itu. Selain itu, untuk 10900K, Intel juga memberikan dua buah mekanisme boost, yaitu Turbo Boost Max 3.0 dan Thermal Velocity Boost. Thermal Velocity Boost adalah sebuah teknologi yang dikembangkan oleh Intel yang mencoba mengaktifkan performance yang lebih tinggi
di atas turbo boost dengan secara oportunistik dan secara otomatis meningkatkan frekuensi clock prosesor. Nah, lalu gue akan mulai masuk ke beberapa benchmark. Dan dari beberapa informasi mengenai benchmark yang gue temuin, gue menemukan hasil yang bisa dibilang mirip. Dan gue akan coba ambil satu sampel mengenai hasil benchmark tersebut. Dan untuk setup benchmark tersebut sendiri menggunakan 9 Gen dan 10 Gen prosesor. Dan supaya lebih seru, di sini juga akan ada lawan setingkatnya dari AMD Ryzen dan motherboard terkait untuk prosesornya. Dan ini adalah hasilnya. Untuk Shadow of the Tomb Raider, terlihat 10 Gen ini memimpin di atas Ryzen 9 3900X dan Ryzen 5 3600X. Yang jujur, gua nggak terkejut bahwa Intel masih memimpin untuk performa gaming pada clock speed yang diberikan. Base clock yang lebih tinggi pada 6-core i5 10600K memberikan performa lebih tinggi dari Core i9 10900K pada game seperti Doom Eternal dan Red Dead Redemption 2, yang mana merupakan game dengan thread yang lebih ringan, yang mungkin jadi pesaing bagi mid-range entusias pada poin tertentu. Tapi masih nggak sebaik Core i9 yang bisa dibilang jauh lebih konsisten untuk frame rate-nya, yang mana jumlah thread lebih besar memiliki peran, di mana CPU mempertahankan individual core frequencies yang lebih tinggi pada beberapa saat. Nah, bagi para pelanggan setia AMD, mereka sangat paham bahwa gaming hanyalah menjadi salah satu faktor benefit dari produk mereka. Untuk produktivitas, Ryzen 5 3600X masih mengalahkan Core i5. Tapi sementara Ryzen 9 3900X melakukan hal yang sama untuk Core i9, ini mungkin bukanlah jadi selisih yang mengharapkan dari 20% jumlah thread lebih milik AMD. Dengan selisih pada multi-threaded workloads yang berkisaran antara 5-15%. Hasil dari single-threaded mengkonfirmasi apa yang kita lihat dari gaming. Setiap thread pada 10 Gen terlihat lebih cepat dari Ryzen berkat dari clocks Intel yang gila. Dan semakin lama workload tersebut running, Core i9 sepertinya akan kelelahan untuk menggunakan Max Turbo yang memberikan selisih performa terhadap AMD. Jadi, lagi-lagi kita berhadapan dengan situasi aneh ini, di mana Intel lebih unggul dalam hal gaming, sedangkan AMD lebih unggul dalam hal produktivitas. Tapi selisih dari kedua hal ini menjadi lebih mirip dengan Zen Plus terhadap Coffee Lake. Bahkan jika Intel harus menggunakan core clocks yang sangat tinggi pada power draws yang sangat tinggi seperti yang pernah dilakukan oleh AMD. Dan meski peningkatan power draw sempat membuat gua khawatir bahwa prosesor ini bisa membakar sistem yang digunakan oleh konsumen, ternyata untuk thermalnya bisa dibilang lebih baik dari generasi sebelumnya. Untuk harga sendiri, udah jelas bahwa akan dibanderol dengan harga yang lebih premium jika dibandingkan dengan produk dari AMD, yang mana dilakukan Intel untuk membuat sebuah brand image premium. Dan hal ini tentu akan membuat kompetisi menjadi semakin menarik bagi Intel dan AMD. Meski begitu, gue merasa kurang sreg. Misal kalian pengen upgrade dari generasi ke-9 ke generasi ke-10 ini, dengan peningkatan yang dihasilkan oleh 10 Gen Intel ini. Seenggaknya, ini adalah opini gue. Karena, jujur nih, gue mengharapkan performa yang lebih dari yang ada dari benchmark yang udah kita lihat bareng-bareng dengan spesifikasi serta harga yang diberikan oleh Intel. Jadi, untuk kesimpulan, bisa gue bilang kelebihan dari prosesor ini adalah per core pricing bisa dibilang lebih rendah, kemudian gaming performance yang bisa dibilang unggul, dan cukup mumpuni baik pada single dan multi-threaded application. Dan untuk kekurangannya, konsumsi daya yang lebih tinggi, solusi thermal dan cooling yang harus kalian sediakan sendiri, karena nggak ada fan bawaan, terus masih pakai PCIe 3.0 interface dan butuh invest motherboard baru. Kalau lo memang bener-bener pengen cari prosesor terbaik yang ada untuk single threaded dan gaming performance, terlepas dari konsumsi daya, temperatur dan harga, Core i9 10900K adalah chip yang cocok buat lo. Oke? Itu aja informasi yang bisa gue bagikan saat ini. Gue sangat berharap informasi ini bermanfaat buat lo, dan bisa lo suka dengan informasi ini, lo boleh tekan tombol like yang ada di bawah ini. Kalau misal lo pengen tahu informasi terupdate lagi seputar teknologi, lo boleh banget untuk subscribe supaya lo dapat notifikasi terbaru apabila gue ada upload informasi teknologi terbaru. Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. See you later. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gue ya. Thank you.